Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rahmat Anugrah. Sudah lama nggak bikin video sejenis tutorial ya teman-teman, ataupun tips di bike shop ini. Karena kemarin saya terlalu fokus main di outdoor, bikin bike park untuk sarana latihan ya teman-teman. Terlalu fokus di situ, jadi kenapa jarang bikin tutorial atau tips di bike shop ini. Mungkin saya cari suasana lain untuk mengisi konten ini ya teman-teman. Terus kemarin ngikut di acara Kejurnas Borneo Enduro Series ya kemarin di Petruk Bike Park. Sebenarnya nggak ada target, itu cuman buat ngisi konten dan cari pengalaman aja di luar, terutama ngisi konten lah, karena saya nggak ada bahan untuk sementara ini bikin bongkar-bongkar ataupun tips di bike shop ini teman-teman. Nah, di video kali ini saya sudah dapat satu bahan ya teman-teman. Ini mau bongkar-bongkar dropper seat post. Kali ini saya ingin maintenance atau bongkar-bongkar satu buah dropper seat post dengan merek Zoom ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini. Oke, merek Zoom. Mungkin agak sedikit blur ya teman-teman. Merek Zoom. Ini dropper termasuk yang cukup laris juga, digunakan oleh teman-teman para pecinta MTB ya. Jadi travelnya ini sekitar 100 mm ya teman-teman. Ini kalau nggak salah untuk dropper seat post Zoom ini ada beberapa jenis ukuran untuk travelnya, 100 sampai 125 kali ya, 100 sampai 125. Mungkin untuk sekarang ini bisa ada udah yang sampai 150 travel yang teman-teman. Nah, ini dia penampakannya teman-teman, dropper seat post Zoom. Mungkin saya lihat dari komentar-komentar teman-teman di video-video saya, ada juga yang request katanya bongkar-bongkar dong dropper seat post. Sebelumnya saya sudah pernah juga bikin tutorial ataupun kayak tips, itu saya membongkar satu buah dropper seat post ya teman-teman. Lupa saya jadi mereknya itu, pokoknya maniak-maniak. Nanti teman-teman bisa nonton videonya, linknya akan muncul di atas video berikut ini teman-teman. Jadi di sini saya ingin mencari sedikit perbedaan kali ya, ataupun persamaannya dari dropper yang pernah saya bongkar. Mungkin teman-teman penasaran juga apakah semua dropper seat post itu isinya sama atau sama menggunakan cartridge, cuman mereknya beda-beda ya teman-teman. Oke, tanpa langsung berlama-lama, kita coba bongkar aja, sekalian kita bersihkan dropper seat post ini. Yoi teman-teman, bisa teman-teman lihat kondisinya untuk saat ini. Pada bagian atas dropper seat post ini numpuk tanah ya teman-teman, karena sering main lumpur. Sekarang kan musim hujan ya teman-teman, jadi rawan ya teman-teman. Nanti kita coba bersihkan, kita bongkar. Untuk bagian bawah mungkin nggak terlalu kelihatan karatnya, sudah karatan ya teman-teman. Emang ini nggak pernah di maintain sama sekali. Selanjutnya untuk ukuran diameter dropper seat post ini 30.9 ya teman-teman. Jadi ini masuk di seat post kayak Rescue D7
D5, bahkan kalau nggak salah T7, T8 ini masuk ya teman-teman untuk ukuran dropper seat post ini. Oke, langsung saja pertama kita coba bongkar terlebih dahulu. Ini bagian atas, tinggal teman-teman putar aja ini. Cuman dratnya ini rada panjang ya teman-teman. Kita bongkar dulu. Bisa teman-teman lihat, mungkin kita zoom sedikit. Nih rada kotor untuk stanchionnya ya teman-teman. Cuman nggak kotor-kotor amat karena di sini ada shieldnya juga untuk menahan segala kotoran yang masuk. Cuman kotoran-kotoran kecil kayak debu campur sama air dia bisa tembus ya teman-teman. Mungkin situ. Terus, nah ini bagian bawah. Biar ada nggak terlalu blur ya teman-teman. Ini bagian bawah tinggal diputar aja untuk melepaskan. Untuk putaran bautnya ini teman-teman, emang dari sananya kalau nggak salah nggak terlalu kencang, nggak perlu pakai kunci juga, cuman nanti kita kencangkan lah menggunakan kunci. Oke, ini teman-teman, bisa teman-teman lihat ini masih ada bekas-bekas grease, lalu ada karat-karatan nih teman-teman. Ya, sudah berkarat, mungkin kemasukan air gara-gara kita mencuci sepeda ya teman-teman, biasanya sih. Untuk selanjutnya kita coba bongkar terlebih dahulu. Kita bersihkan bagian atas ini. Sini ada ketutup sama sama kotoran ya teman-teman, tanah. Ini ada bautnya teman-teman. Ada baut kalau nggak salah pakai kunci L teman-teman. Coba kita keluarkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah bersih teman-teman, sudah kelihatan menggunakan kunci L. Coba kita bongkar. Ini kunci L sudah kita persiapkan, coba kita bongkar. Oke, nggak terlalu keras juga bongkarnya. Kita akan lihat isi dari dropper seat post ini ya teman-teman, cartridge-nya. Apakah sama dengan yang saya bongkar kemarin? X-Fusion Manic kalau nggak salah ya, kemarin yang saya bongkar. Oke. Oh ternyata ngikut keputar bagian bawahnya. Jadi kita tahan bawahnya biar bisa lepas. Untuk teman-teman yang memiliki dropper seat post merek Zoom ini, bisa teman-teman lihat di video ini ya, sebelum teman-teman memaintain ataupun membersihkan ya teman-teman. Oke, sekarang kita keluarkan. Nah, ini dia teman-teman, mungkin sedikit rada blur. Oke, kita fokus. Ini dia isi dari dropper seat post kita ya teman-teman. Dropper seat post kita untuk tampilannya sama, cuman ini nggak ada stiker atau merek ya teman-teman. Barangkali coba kita bersihkan sedikit. Apakah mereknya sama seperti yang saya bongkar kemarin, dropper dari X-Fusion Manic? Oke, udah nggak
terlalu kelihatan ini teman-teman tulisannya, cuman terlihat do not open. Kalau untuk merek, ini udah ditutup karat ini teman-teman. Untuk mereknya nggak ada ya teman-teman, nggak kelihatan nih pasti di kamera ini karena ketutup sama karat. Nah, teman-teman lihat bentukannya sama seperti yang saya bongkar di Dropper Seat Post Exfusion Manic ya teman-teman. Sama, cuman ini rada kecil karena travelnya pun pendek ya, 100 tadi teman-teman. Teman-teman lihat. Untuk ini nggak bisa diputar, nggak bisa dilepas lagi teman-teman. Untuk tuas bagian dalamnya, tombolnya ya teman-teman. Untuk tombolnya, teman-teman lihat, tombolnya sama, persis sama. Ini namanya cartridge ya teman-teman, cartridge kalau nggak salah ini namanya teman-teman. Untuk bagian sistem tombolnya juga sama, karena dia menekan ke bawah, kan kita menggunakan kabel ya teman-teman, remote. Oke, teman-teman lihat, biar jelas ini teman-teman. Sebelum teman-teman membongkar Dropper Seat Post teman-teman yang mereknya sama seperti yang saya bongkar ini teman-teman. Jadi ini adalah isi dari Dropper Seat Post kita ya teman-teman. Oke, sudah tahu kan isinya, bentukannya sama, cuman ukurannya beda-beda ya teman-teman. Oke, semua sudah kita copot Dropper Seat Postnya dan ngambil isinya ya teman-teman. Kemarin kalau nggak salah di kolom komentar ada yang nanya, di mana beli ini? Untuk sementara saya sudah coba browsing juga, kayaknya nggak ada yang jual untuk cartridge ini teman-teman. Kemarin saya beli untuk Dropper Exfusion Manic kemarin, itu pun satu-satunya di lapak ya teman-teman. Kemarin dapatnya di Bukalapak, di BL. Nyarinya susah juga dan akhirnya ketemu dan dapat di satu lapak itu aja yang jual cartridge ini. Cuman ukurannya gede teman-teman. Jadi mungkin kalau untuk nyari karena ukurannya banyak ada susah ya teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang ketemu juga, entah itu di lapak luar negeri seperti di eBay ataupun di jual online luar negeri lah. Mungkin teman-teman bisa sharing melalui kolom komentar di bawah video ini. Silahkan di share linknya untuk membantu teman-teman yang droppernya rusak teman-teman. Mungkin jalan satu-satunya harus diganti karena ini nggak bisa diperbaiki ataupun dibongkar ya teman-teman, karena di sini tertulis do not open dan high pressure. Memang sangat susah sih. Tapi untuk setahu saya kayak merek dari Rocksock ataupun Vogue, isinya sepertinya nggak seperti ini ya teman-teman. Itu isinya mungkin udah sedikit bagus lah, modern, bisa di maintenance, ataupun kalau rusak mungkin sealnya bisa diperbaiki atau diganti ya teman-teman. Nah ini dia contohnya teman-teman. Mungkin semoga ini bisa membantu atau menjawab dari pertanyaan teman-teman yang kehabisan akal, Dropper Seat Postnya rusak, nggak bisa diperbaiki ya teman-teman. Nah ini saya memberikan satu contoh lagi untuk merek Dropper Seat Post Zoom. Mungkin untuk jenis atau merek Dropper Seat Post yang lainnya mungkin sama isinya seperti ini. Selain yang saya sebutkan tadi seperti Rocksock ataupun
Vogue ya teman-teman, untuk merek kalangan apa yang sejenis seperti ini lah. Mungkin dari harga rentang 3 juta ke bawah kayaknya untuk cartridge-nya menggunakan seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya merek lain, coba silahkan dibongkar apakah cartridge-nya sama. Bisa sharing di bawah video berikut ini, juga di komen di kolom komentar video berikut ini teman-teman. Oke, ini sudah kebongkar, tinggal saya bersihkan. Mungkin untuk video membersihkannya saya skip aja karena cukup lumayan lama ini membersihkannya, kotor ya teman-teman. Untuk membersihkannya simple juga sih caranya, cukup ya pakai cairan. Ini saya menggunakan cairan Get-Rid untuk membuang kotoran-kotoran ataupun karat-karatnya ya teman-teman. Pakai Get-Rid. Ini untuk karat yang nggak terlalu keras ya teman-teman, mungkin karat-karat ringan aja atau bekas-bekas oli bisa menggunakan Get-Rid, ataupun menggunakan WD bisa, WD-40. Lalu jangan lupa kalau udah dibersihkan semua teman-teman, grease lagi ya teman-teman, dikasih grease biar nggak kering nanti di bagian dalam ini teman-teman. Bagian dalam ini dikasih grease, ini bisa dilepas ya teman-teman. Nah seperti ini bisa dilepas selongsong sama stensionnya. Oke, kita taruh dulu ini cartridge-nya. Selanjutnya kita ke bagian ini selongsong dan stensionnya. Nah, banyak juga yang nanya ya teman-teman, katanya saya baru beli dropper seat post, kok bagian stensionnya ini bisa goyang seperti ini ya teman-teman. Goyang seperti ini. Misalkan ini digoyang, dia kayak gitu ya, goyang kiri kanan lah, bisa tak. Mungkin yang beli baru dapat nggak goyang itu mungkin beruntung aja ya teman-teman. Seperti ini nggak goyang, diputar-putar pun nggak goyang. Nah, tapi lama kelamaan dia bisa goyang teman-teman, karena ini bagian dalam selongsong untuk stensionnya, dia terbuat dari plastik. Misalkan biasanya kan sudah lama kelamaan kita memang terlalu banyak main dropper seat post, dia rada aus ini teman-teman, kegesek, rada aus. Makanya setiap habis membersihkan kudu dikasih grease ulang biar nggak seret ya teman-teman. Jadi ya menambah umurnya lah sedikit biar nggak terlalu cepat aus pada bagian ini ya. Lalu di dalam selongsong ini ada relnya juga, untuk untuk pergerakan dari stension ini teman-teman. Ada relnya, karena relnya ini kan dari ini kan terbuat dari aluminium keras, terus bergesekan sama plastik kan, yang pasti plastiknya kalau udah kelamaan akan kalah ya teman-teman. Nah itu dia penyebabnya dropper seat postnya bisa goyang ya teman-teman, goyang kiri kanan itu. Nah itu mungkin nggak terlalu berpengaruh juga, cuman rada-rada risih sih kalau dropper seat post kita goyang, apalagi sampai keputar. Itu artinya udah rusak ya teman-teman, udah rusak ini plastiknya ini. Nah bentukannya pun ada yang seperti ini dan ada yang menggunakan kayak yang saya bongkar Explosion Manic itu, dia menggunakan kayak besi, bukan besi sih, kayak kuningan gitu. Jadi dia gesekannya sama ini dengan kuningan itu, mungkin sejenis itu yang
paling rentan ya teman-teman, bisa goyang. Tapi untuk plastik ini rentan juga sih, cuman rada lama dia kegesek lalu habis. Nah, makanya habis dibongkar, habis dibersihkan, harus dikasih grease pada bagian ini teman-teman. Nggak usah terlalu banyak, yang penting ya itu sebagai proteksi lah ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja penjelasannya. Semoga bisa teman-teman terapkan di rumah masing-masing. Mungkin cukup ya teman-teman. Udah tahu kan isi dari dropper sheet postum ini seperti apa? Seperti inilah. Oke, cukup sekian. Semoga ini bermanfaat, berguna untuk teman-teman user MTB ataupun MTB entusias yang lainnya, terutama untuk teman-teman yang baru lah di dunia MTB. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di subscribe untuk mengikuti channel saya ini. Aktifkan juga tanda lonceng, lalu di like. Untuk yang bertanya-tanya silahkan di komen di kolom komentar di bawah video berikut ini. Nanti selambat-lambatnya akan pasti saya bales ya teman-teman, bales. Tapi kalau terlalu jauh komennya, mungkin kalau kelihatan pasti akan saya balas juga. Oke, sekian, sampai jumpa lagi di tutorial tips berikutnya. See you next time.